Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Pak Fendi mau sedikit cerita tentang hubungan manusia dengan alam. Tapi bentar, karena Pak Fendi baru mandi, tunggu bentar ya. Dan kalian simak video berikut ini. Oke, kembali lagi di sini. Sesuai dengan janji saya tadi, ya, saya mau cerita tentang hubungan manusia dengan alam. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, Pak Fendi mau sapa dulu kalian. Ya, apa kabar? Baik kan? Nah, sehat-sehat di sana ya. Kalau kalian merasa kalian kangen sekolah, Pak Fendi pun sama. Pak Fendi juga kangen ke sekolah. Ya, semoga lah wabah ini segera berakhir, jadi kita bisa sekolah lagi, kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar lagi, kita bisa main lagi, dan lain-lain. Oke, sekarang Pak Fendi lagi di rumah ya, sama seperti kalian ya. Pak Fendi juga mengajarnya dari rumah, kalian belajarnya dari rumah, jadi kita sama-sama dari rumah. Oke, Pak Fendi mau cerita ya. Sebelum ini kan kalian sudah lihat kan video yang awal ya, intronya, dimana di situ Pak Fendi menampilkan sebuah pemandangan alam ya. Tempat tinggal Pak Fendi juga sama kayak kalian ya. Banyak sawah, banyak kebun, banyak sungai ya, di desa lah gampangannya, sama aja kayak kalian di desa. Cuman bedanya kan kalau di sana harus naik turun ya, jalannya naik turun, kalau di sini tidak. Itu aja bedanya, cuma sama aja, desa mah desa ya. Oke, dalam video itu terpampang sebuah pemandangan gunung yang indah, kemudian ada hamparan sawah yang hijau. Ya, di sini Pak Fendi mau menyinggung sedikit lah hubungan kita dengan alam. Alam itu sama kayak kita, manusia. Mereka juga punya perasaan. Cuman bedanya kalau kita bisa merasakan marah itu langsung, kemudian sedih, bisa nangis dan lain-lain. Sebenarnya alam itu juga sama seperti kita. Mereka juga bisa sedih, mereka juga bisa marah, mereka bisa juga menangis ya, sama. Lah, mereka menangis kenapa, Pak? Mereka menangis sama kayak manusia. Manusia menangis itu karena dia sakit. Manusia marah karena dia manusia itu marah karena dia disakitin. Kemudian manusia itu sedih karena dia kecewa. Sama, alam pun juga sama. Alam pun mereka marah karena mereka disakitin. Mereka sedih karena mereka disakitin. Kemudian mereka menangis karena mereka kecewa. Sama kayak kita ya. Dimana Pak bukti bahwa alam itu bisa seperti itu? Ingat gak kalian dengan berbagai macam bencana yang pernah menimpa kita, yang disebabkan oleh alam? Salah satunya tanah longsor. Apa sih yang menyebabkan tanah longsor? Tanah longsor itu nggak mungkin terjadi kalau hutannya nggak gundul, pohonnya nggak ditebangin. Tanah longsor nggak mungkin terjadi. Banjir bandang juga sama, nggak mungkin terjadi kalau seandainya alamnya nggak rusak. Alam marah itu dengan cara mereka melimpahkan yang namanya kegiatan alam atau bencana alam. Contoh, tanah longsor tadi, kemudian banjir bandang, kemudian angin puting beliung. Itu semua disebabkan oleh rusaknya alam, marahnya alam, yang disebabkan karena manusia menyakiti. Manusia menyakitinya dengan cara apa, Pak? Manusia menyakitinya dengan cara mereka menebang hutan sembarangan, kemudian mereka merusak alam,
Kemudian yang awalnya hutan dijadikan sebagai lahan pertanian itu juga merusak, meskipun sama-sama ditanami, tapi tetap aja fungsinya berbeda. Fungsi hutan itu menahan air ketika hujan deras, tapi kalau fungsi persawahan itu bukan seperti fungsi hutan. Sehingga karena hutannya beralih fungsi dari sebelumnya sebagai hutan penahan hujan menjadi persawahan, akhirnya terjadilah yang namanya tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung. Yang terakhir angin puting beliung sempat terjadi di Magetan kan, di akhir tahun lalu dan di awal tahun lalu. Itu semua disebabkan karena alam marah. Alam marah karena hubungan yang tidak baik antara manusia dengan alam. Kalau hubungan manusia dengan alam itu baik, maka yang terjadi adalah alam berbaik hati sama kita. Kalau andai kata hutan kita pelihara, airnya banyak, kita nggak mungkin kekurangan air. Kalau alamnya kita jaga, hutannya tidak kita rusak, pasti tanahnya bakal subur. Kita bisa makan, kita bisa bekerja di sawah karena alamnya subur, disebabkan karena hutannya dijaga. Oleh sebab itu, kita, saya, kalian, dan semuanya, generasi muda, generasi penerus bangsa, ayo kita jaga alam kita supaya lestari untuk anak cucu kita. Wassalam. Assalamualaikum.